Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Corporate Action dan kita masih bergabung bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Pak Irfan, tadi di sesi sebelumnya Anda mengatakan terkait dengan kinerja anak usaha. Nah, ini melihat dari kinerja anak usaha ini, adakah mungkin anak usaha yang memang performnya dinyatakan baik akan melantai di bursa? Ya, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat di dalam perkembangannya, GMF ini adalah perusahaan publik ya kan. Yang kedua, aerowisata itu fokus ke bisnis catering dan courier service ya. Dan yang terakhir, Citylink adalah di LCC. Jadi secara logis memang kita akan melihat dari 3 perusahaan ini, satu sudah go public, yang 2 belum. Tentu saja kalau diurut secara possibility-nya tentu saja Citylink akan berada pada posisi yang lebih tinggi. Tapi memang pembicaraan ke arah situ masih jauh, ya kan. Kita masih melihat bagaimana Garuda maupun Citylink dan anak usaha yang lainnya bisa melewati situasi pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Baru setelah itu kita bisa bicara. Tapi Pak, sejauh ini dampak dari pandemi, adakah memang anak usaha yang sempat anak ataupun cucu usaha yang sempat dilikuidasi? Ya, tentu saja seperti diketahui oleh banyak pihak, permintaan pemegang saham utama melewati Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, adalah sangat jelas anak-anak usaha yang dianggap tidak memberikan value dan bisa lebih diberdayakan oleh pihak swasta. Kita likuidasi dan kami sudah melikuidasi 6 cucu perusahaan dan beberapa anak usaha maupun cucu usaha kita akan selalu review dan supaya kita bisa lebih fokus ke 3 lini bisnis kita yang seperti saya sampaikan tadi. Baik, Pak, ini ada beberapa maskapai kalau kita lihat dari beberapa diantaranya, salah satunya adalah AirAsia. Ini mereka sudah masuk ke bisnis digital. Akankah kemungkinan Garuda Indonesia juga akan mempertimbangkan hal ini ke depannya? Ya, tentu saja area digital di mana memberikan value add kepada penumpang adalah salah satu area yang kita akan develop dan kembangkan terus ke depan. Tapi ini lebih ke soal kekinian di mana interaksi antara kami maskapai dengan para calon penumpang ini makin hari kan makin lebih dekat ya, dengan adanya teknologi dan adanya behavior baru maupun disruptions. Tentu saja Garuda tidak akan menafikan pertumbuhan dan perkembangan teknologi ini. Jadi kami akan masuk ke digital juga. Namun demikian ini adalah sebuah bagian yang lebih memfokuskan interaksi kita dengan para pelanggan kita. Oke, baik. Terakhir Pak Irfan, ini terkait dengan meyakinkan publik, bagaimana Garuda Indonesia sendiri meyakinkan publik bahwa bisnis ini masih menjanjikan ke depannya? Ya, jadi gini, situasi hari ini adalah situasi yang kita tidak bisa nafikan sama sekali dan kita harus hadapi. Tetapi sebagai maskapai penerbangan seperti Garuda ini, kami sangat jelas melihat bahwa peluang kita di depan ini sangat-sangatlah tinggi. Nah, kalau kita bisa bagi ke dalam beberapa bagian, yang pertama penumpang. Tentu saja hari ini kami mesti dan terus-menerus berupaya meyakinkan para penumpang bahwa terbang bersama Garuda itu adalah terbang aman dan nyaman. Dan ini banyak bisa ditanyakan testimoni dari banyak penumpang yang terbang selama masa pandemi ini. Kenapa? Karena Garuda kami sangat disiplin menerapkan protokol kesehatan beyond expectations, seperti misalnya distancing, kami sangat tegas distancing kita berlakukan di dalam pesawat sampai publik, dan kita semua percaya bahwa tidak lagi berjarak itu tidak jadi masalah. Selama persepsi itu masih ada, kita akan selalu pastikan itu. Yang kedua adalah bisnis charter kita. Karena apa? Karena hari ini keinginan orang untuk terbang secara berkelompok, perusahaan atau keluarga secara khusus itu makin meningkat dibandingkan dulu. Kita juga menggunakan dan memaksimalkan bisnis charter kita untuk memastikan bahwa kemudian repatriasi ini bisa berlangsung. Termasuk di dalamnya juga adalah kargo, baik itu charter maupun kargo. Jadi tentu banyak pemain kargo ini menyaksikan bahwa Garuda hari ini bukan hanya punya penerbangan reguler dalam bentuk penumpang, tapi kita juga hampir setiap hari ini ada sekitar 10 penerbangan khusus kargo. Dan manajemen Garuda sangat fokus ke situ, seperti saya sampaikan tadi, Manado, Narita kita buka, Makassar, Singapura kita buka, dan bukan tidak mungkin
penerbangan kargo ini akan kita buka dari sentra-sentra produk gitu. Jadi nggak perlu lagi ke Jakarta, tapi kita bisa sebarkan sedemikian rupa sehingga volumenya lebih membesar, kecepatannya lebih cepat gitu kan. Nah, kargo ini kita juga punya cucu perusahaan yang fokus ke bisnis kurir yang kita sebut dengan kirim aja. Harapan kita ini adalah sebuah disruptions pada bisnis kurir yang memungkinkan para pemilik barang, UMKM, khususnya target kita, bisa menikmati keuntungan yang lebih besar dengan bekerja sama dengan Garuda dalam bentuk model kirim aja. Jadi dari 3 sisi ini kami sangat percaya bahwa masa depan maskapai Garuda ini apalagi dimiliki oleh pemerintah, apalagi kita mendeklarasikan diri sebagai national flag carrier, tetap cerah. Dan apa yang kami lakukan selama beberapa bulan terakhir ini memang membuktikan, saya jelas bahwa kami ini bukan sekedar perusahaan jasa transportasi, tetapi kita sebuah perusahaan yang memastikan konektivitas antar pulau, antar kota, dan antar sesama bangsa ini berjalan maupun hubungan dengan negara-negara lain terus berjalan. Jadi sampai hari ini kami masih terbang ke Belanda, masih terbang ke Jepang, masih terbang ke Cina, Singapura, Malaysia, Bangkok, dan Australia. Padahal pada saat yang bersamaan maskapai penerbangan dari negara tersebut sudah tidak terbang lagi ke Indonesia. Ini kita pengen pastikan itu dan keberadaan kita banyak diakui dan kami akan terus-menerus memastikan itu terjadi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Irfan telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Irfan Setia Putra, Direktur Utama Garuda Indonesia.